di rumah? Mbak Dita harap baik ya, sehat. Mbak Dita harap teman-teman semuanya dalam minggu pagi yang penuh sukacita. Seperti itu ya. Nah teman-teman, pagi hari ini teman-teman akan sekolah minggu online ditemani dengan Mbak Dita, Mas Anto, dan nanti akan ada Pak Kumis. Nah siapa tuh Pak Kumis? Makanya teman-teman harus ngikutin sampai akhir gitu ya. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mbak Dita pimpin ya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu. Semalam kami boleh tidur nyenyak dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan hati setiap kami Tuhan. Biarlah apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Kumis dapat kami tanam dalam pikiran kami dan dapat kami jalankan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hore. Nah, saat ini supaya teman-teman lebih semangat, kita akan memuji nama Tuhan lagi dengan pujian Hati-hati Gunakan Tanganmu. Tadi itu sebenarnya menjadi salah satu pujian yang akan teman-teman bawa hingga besar nanti teman-teman. Karena itu bahkan sampai Mbak Dita besar, pujian itu tuh berguna loh teman-teman. Kayak setiap akan melakukan sesuatu tuh teman-teman akan ingat, ayo hati-hati, hati-hati gitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman oleh Pak Kumis. Selamat datang Pak Kumis. Kita panggil bersama-sama ya. Pak Kumis. Pak Kumis. Halo adik-adik, selamat pagi. Maaf ini jalannya agak pincang. Karena tadi sebetulnya kakinya ada dua, sepatunya ada dua, tapi waktu di jalan bertemu dengan rombongan orang, lah tiba-tiba ada yang ngambil sepatu saya satu, jadinya terus kemana-mana ya nggak punya kaki lengkap, yang satu pakai sepatu, yang satunya nggak pakai sepatu. Nanti kalau ada yang temukan sepatu saya ya tolong bicarakan, sepatu mahal masalahnya, kalau nggak dua ya nggak lengkap. Nah adik-adik, itu kerjaan adik-adik yang bisa kita bilang nakal, jangan ditiru. Ada adik-adik yang itu hal yang tidak baik. Masih banyak adik-adik yang perilakunya masih baik, dan adik-adik semuanya kan orang-orang yang baik. Siapa yang merasa kurang baik, ada yang merasa tidak baik, jangan ditiru ya. Masa orang tua gini ditertawain kerbau, yang satu pakai sepatu, yang satu nggak pakai sepatu ya. Kan ada lagunya, lagu sekolah minggu. Ini lagunya. Tadi kalau hati-hati tanganku, hati-hati kakiku, hati-hati mulutku ya toh. Nah, ada lagu yang begini juga. Tanganku buat mukul teman, mulutku memaki kawan,
kakiku nendang orang-orang, hatiku sangatlah girang. Loh, siapa yang suka berbuat demikian ya? Tangannya untuk mukul orang, mulutnya untuk maki-maki orang, kakinya nendang-nendang. Ya, itu tangan yang tidak semestinya. Tangan bisa digunakan untuk berbuat baik, tetapi kemudian digunakan untuk tidak baik. Mulutnya bisa ngomong baik, tetapi ngomongnya tidak baik, memaki-maki. Kakinya ya jalannya baik-baik, jadi buat nendang-nendang orang. Jadi itu perbuatan orang-orang yang nakal. Jangan ditiru adik-adik. Nah, lagu yang benar gimana? Mbak Dita, bisa ya? Bisa. Tanganku buat mukul teman. Nah, bukan ya? Salah. Salah. Yuk kita nyanyi yang benar. Kita nyanyi yang benar ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yang benar ya. Jadi bukan tangannya untuk mukul orang, mulutnya untuk ngejek, kemudian kakinya untuk nendangin, terimpetin orang dan sebagainya ya. Jangan ditiru. Maka firman Tuhan yang kita terima dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14 saya bacakan ya. Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi kalau tadi ada anak yang berbuat nakal, kemudian giranglah hatiku, hatiku giranglah ya. Itu namanya hanya mencari senangnya sendiri, dia tidak mengingat orang lain ya. Tuhan tunjukkan bahwa hidup kita menurut jalan yang terang. Jalan terang itu yang baik, di dalam kebaikan. Adik-adik ini anak-anak Tuhan yang hidupnya juga dituntun Tuhan. Ada kebaikan-kebaikan. Jadi jangan menjadi anak yang nakal. Siapa yang punya cita-cita dari orang yang baik? Banyak sekali. Semuanya akan menjadi orang yang baik. Siapa yang bercita-cita jadi anak nakal? Jangan, nggak ada yang bercita-cita jadi anak nakal. Jadi kasihan toh kalau orang lain menderita karena perbuatan kita menjahili orang, kita mengejek orang, kita menendang orang ya. Apalagi orang tua, Pak saya kehilangan sepatu karena ada yang jahil tadi. Enggak ya. Mungkin tadi ya sudah tua jadi lupa, tidak ada adik yang nakal.
cuma mungkin lupa atau sudah tua seperti tetangga saya. Kalau berangkat kumpulan karena sudah tua bawa sandal, tapi pulang lupa bawa sandal, jadi sandalnya selalu baru karena tiap pergi baru, nggak pernah dibawa pulang. Mungkin karena lupa, tapi jangan menjadi anak yang nakal. Tuhan akan menunjukkan hal-hal yang baik pada adik-adik semua. Dulu zaman saya masih kecil itu ada dongeng yang bercerita tentang boneka dari kayu. Karena kemudian itu dongeng, bonekanya kemudian diberi kehidupan, bisa hidup seperti manusia. Jadilah boneka itu dari kayu, kemudian seperti manusia. Namanya siapa? Ada yang mengingat boneka dari kayu? Namanya Pinocchio. Nah, Pinocchio itu selalu membantu orang tuanya karena dia diangkat dari boneka menjadi anaknya. Tetapi ada satu kebiasaan yang dilakukan oleh boneka Pinocchio ini yang sudah menjadi manusia. Kalau dia ditanya, seringkali tidak jujur. Nah, anehnya kalau dia tidak jujur, ada perubahan bentuk dalam hidungnya nambah 1 senti. Wah, udah bangir mas, ya ganteng. Tidak jujur lagi, tambah 1 senti. Lama-lama seperti tuding, panjang seperti Petro, lebih panjang lagi. Wah, panjangnya bisa 1 meter. Wah, jadi mukanya hidung doang. Nah, karena dia tidak jujur. Adik-adik semuanya juga berkeinginan menjadi orang-orang atau adik-adik yang penuh kejujuran, ya, berbuat yang baik, menolong, menghormati orang tua dan sebagainya. Jangan seperti Pinocchio. Akhirnya karena menyadari dan sebagainya, kemudian hidungnya yang panjang itu kembali lagi. Tapi kan ketidakjujuran terus ketahuan, nambah itu. Siapa yang hidungnya paling panjang? Ya, tapi bukan karena tidak jujur, ya. Baik, adik-adik, kita akan berdoa dengan mengamini bahwa kita semua dituntun Tuhan dengan roh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, hidup di dalam terang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan mendoakan untuk adik-adik kami. Tuhan berkati di dalam studinya, di dalam kehidupan bersama keluarganya, dengan teman-temannya. Kami meyakini bahwa Tuhan menciptakan kami menjadi baik dan hidup di dalam terang, hidup di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah adik-adik juga mengikuti ajaran Tuhan Yesus penuh kasih dan cinta kepada sesama, sehingga kami tidak mempunyai keinginan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, berkata-kata yang tidak baik, tidak jujur, mencuri, mengejek orang, menjahili, atau perbuatan apapun yang itu tidak baik di mata Tuhan dan merugikan orang lain. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati adik-adik semuanya, kesehatan bersama keluarganya. Dan doa ini kami akhiri dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Kumis. Oke, teman-teman semuanya, kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Tepuk tangan ya semuanya ya.
jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman semuanya. Teman-teman sehat selalu dan selamat hari Minggu. Kita pujikan sekali lagi ya.